Secara online ya, mungkin ada orang-orang yang ikut menyaksikan di luar masjid ini. Jadi kita pakai bahasa Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia biasa ya. Adapun nanti ya secara Jawa nak campur-campur Jawa sedikit apa ya. Kepada yang terhormat, yang kita muliakan, kepada seluruh para ulama, para kiai, para ustadz, khususnya kepada Ibu Nyai Hajah Ar-Rahmah selaku pengasuh Pondok Pesantren Matlabul Mahfazil Quran, kepada Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC selaku Ketua Kakber Masjid Kauman Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, kepada Kiai Haji Abdussalam selaku Guru Besar di Pondok MMG ini, dan tak ketinggalan pula semua para sesepuh, para santri mungkin ya, entah dari MMG atau mungkin dari Tahafudz Quran atau Ramadan Quran mungkin ada ya, dan masyarakat setempat. Alhamdulillah pada malam hari ini tadi sempat hujan deras ya. Jawa ini Jawa itu ja'a rahmatullah. Hujan itu memang rahmat sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi saya jadi teringat tadi di perjalanan air mengenang Semarang kali ini banjir. Ya, sebelum melangkah jauh ada baiknya kita pemanasan dulu ya. Kesannya udah tegang tadi. Saat ini kalau pinaraan apa sebenarnya gini. Ya. Jadi alhamdulillah saya mau sedikit cerita dari mungkin pihak panitia ya. Mas Faisal dan teman datang ke tempat saya dan meminta supaya saya hadir di sini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bersua di tempat yang penuh barokah ini. Saya sempat teringat dulu waktu Abuya Abdullah Umar dulu pernah diminta ke tempat saya untuk mengisi haflah Khatmul Quran, haflah akhir sana di pondok pesantren kami, Pak Kiai. Dan waktu itu saya ikut, ya, saya masih kecil. Ya, kemudian saat penjemputan pun saya ikut beliau keadaan mendawamkan puasa Senin Kamis ya. Ya. Sebenarnya kalau setiap Ramadan saya sering melihat di sini ada kegiatan yang mungkin tidak di semua tempat ada ya. Jadi seperti semaan Al-Quran ya. Kemudian di waktu itu penerusnya ya Abuya Abah Ahmad Hakim Nur ya. Waktu itu saya melihat kalau saat khataman terutama ya, membayangkan para jamaah itu membayar sekali sakit ya, salaman itu sampai betul-betul ya, sama nak ketek ya, nanti nak nyucuk ya, kadang kasih model apa ya, ya alhamdulillah kita berada di masjid ini, yang mana masjid adalah tempat yang paling mulia dan tempat terbaik. Ini bersandingan dengan ada istilah tempat yang terburuk itu adalah pasar ya.
Di Rasul memberi syarat seperti itu. Jadi kebaikan dan keburukan memang beriringan ya. Dan dalam Al-Quran itu hasanah dan sayyi'ah itu lafalnya berjumlah sama. Dan itu menjadi keseimbangan tersendiri. Tapi terus jangan diartikan bahwa pasar itu berarti jelek ya, bukan. Itu jelek karena di situ banyak setannya, banyak penipuan, banyak pemalsuan. Jadi banyak orang yang mungkin terjadi bunga-bunga, gembar-gembar, bersumpah palsu dan sebagainya. Nah, saat di pasar dianjurkan banyak berpikir. Jadi dulu pasar Johar ini pernah menjadi pasar terbesar se-Asia. Ya. Sedangkan masjid ini, Masjid Kauman Semarang, kalau menurut catatan sejarah, ini dulu ada kaitannya dengan Kesultanan Demak ya. Waktu itu Sunan Kalijogo sempat mengutus ya, Raden atau Sultan Pandanaran untuk berdakwah di pesisir, ya, terutama di Semarang, yang nanti jika bakalnya pendirian masjid ini ya. Jadi menurut sejarahnya itu masjid ini ya berpindah-pindah gitu ya. Mungkin karena ada kebakaran atau ada mungkin permasalahannya. Dan alhamdulillah masjid ini sudah berdiri dengan megahnya ya. Dan saya harapkan masjid-masjid yang sekarang berdiri hampir tidak ada masjid yang jelek ya. Ya, masjid yang megah, yang indah itu jangan sampai nanti justru sepi dengan ketakmirannya, dengan kegiatannya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan selapanan Selasa Wage itu tentu dari Abah Manakib Nur terus ya. Jadi sekaligus ini hataman Al-Quran bin Hifzi 30 juz ya, bukan juz 30 bukan ya. Ya. Jadi sekali lagi kita di masjid yang sebenarnya dikelilingi oleh banyak etnis ya, yang notabene juga banyak agama di sini ya. Ada etnis Melayu ya, entah Melayu ini ya, Melayu Pasang ya. Kalau di Singapura itu dulu etnis Melayu itu sempat eksis ya, kemudian terusir ya karena mungkin pergeseran politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga penduduk aslinya terusir ya, dikuasai oleh para pendatang. Dan di sini ada juga mungkin etnis Cina ya, ada ya, Cina ya, Kok banyak ya, Cicik banyak, ya tidak masalah ya, yang penting rukun ya. Ada etnis Koja ya, India ada ya. Jadi kalau di sana Taj Mahal ya, berdiri kokoh ya. Kalau di sini mungkin semua sudah mahal ya, beras mahal, emas mahal dan sebagainya. Jadi ada etnis lagi, etnis Jawa ada ya, Jawa. Ya, etnis Jawa yang sebenarnya ya nak mau Jawa kudu Jawa ini kan ya. Nah yang semakin tergerus itu bahasa Jawa, terutama yang Romanggil. Romanggil itu hampir punah ya. Generasi muda ini tugasnya untuk merajut kembali keberlangsungan bahasa kedaerahan ya, itu kearifan lokal ya. Di bahasa Jawa itu sangat lengkap ya, sampai Semarang ya di Romanggil itu terus Semawis itu ya. Meskipun sekarang diambil Semawis itu sebagai singkatan Semarang untuk pariwisata itu ya. 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 Kemudian sebelum kita melangkah ke ini saya bilang ini bukan
Oh itu bukan ya, karena kita bersama-sama ini ya, bersama-sama mengisi kegiatan ketakmiran masjid ini. Jadi kita ambil tema tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Tadi baru pendahuluan. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan. Kita yang ringan saja ya. Mau yang lucu atau yang tegang? Mau yang nyantai atau yang ilmiah? Ya. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah berkhutbah saat itu berada di antara kota Makkah dan Madinah, tepatnya di sisi Oase. Oase itu mata air ya, di padang pasir. Di situ Nabi berpesan bahwa beliau meninggalkan dua pusaka yang harus dipegang teguh. Yang pertama Kitabullah, yakni Al-Quran, dan yang kedua Etroti Ahlul Baiti, jadi keluarga atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi saat itu Rasulullah memberikan wasiat ya, pesan yang sangat penting sekali. Jadi orang kalau mau selamat dunia akhirat, kalau mau beruntung dunia akhirat, jangan melupakan dua pusaka ini, yakni Al-Quran dan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat hadis lain, Al-Quran dengan hadis atau kitab Allah wa sunnata Rasul. Jika membahas Al-Quran mungkin semua paham ya, karena di sini terkenal kampung Al-Quran, gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau masjid masih ada pesantrennya, itu insya Allah ramai ya. Bis kepepet-kepepetnya nak kampung yang masjid itu kalau santri-santri itu sering-sering ya. Jadi kita makmurkan masjid, kita pukul mundur ya, kiamat ya. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi kalau ada orang berpikir, kalau masih ada orang yang beribadah ya, menyembah Allah, menyebut asma Allah. Jadi jangan sampai masuk dalam kategori nanti di akhir zaman banyak masjid yang megah namun kosong, banyak Al-Quran berserakan namun tinggal tulisannya saja dan sebagainya. Kembali kepada keluarga Rasul, ya, ini sedang ramai-ramainya polemik nasab ya. Sebenarnya itu tidak perlu dipertentangkan ya, karena catatan sejarah itu ada kalanya yang tertulis, ada kalanya yang tak tertulis. Nah, kalau ilmu Allah itu yang tertulis itu lebih sedikit daripada yang tak tertulis. Jadi sebenarnya kalau mengenai nasab itu, kalau sudah ada ahli nasab ya, nakobah, itu sudah cukup ya. Apalagi masyhur tentang silsilah keturunan, itu sudah cukup. Jadi mungkin ada simpang siur catatan, itu wajar, itu tinggal diklarifikasi saja. Kemudian mungkin ada orang yang beranggapan ya bahwa wah sudah tidak ada lagi keturunan Rasul ya, karena dulu ada istilah lainnya itu pembantaian Sayyidina Husain dan keluarga Rasul. Nah, sebenarnya itu masih ada yang hidup ya, masih ada yang
yang ya bahkan sampai sekarang terus ya menurunkan turiah beliau. Dan kita ingat sabda Rasul, kullu sababin wa nasabin yaumal qiyamah yang qati illa nasabi, illa sababi wa nasabi, bahwa semua sabab dan nasab itu akan terputus pada hari kiamat kecuali sabab dan nasabku. Jadi ini mempertegas bahwa keturunan Rasulullah akan tetap ada di yaumul kiamat. Dan nanti Imam Mahdi itu akan muncul. Di beliau itu namanya dan nama ayahnya persis namanya Nabi Muhammad dan ayah beliau, yakni Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi di zaman semakin akhir mungkin ada sebagian ulama ya, bahkan ahli hadis ya, memprediksi bahwa usia dunia ini diperkirakan 1500 tahunan Hijriah. Ya, itu hanya perkiraannya, prediksi. Ya, kalaupun itu terjadi ya semoga kita semua aman ya, selamat, kita semua beruntung ya, berbahagia dunia dan akhirat. Dan kalaupun kiamat itu batal terjadi ya, katanya 2012 kiamat terjadi ya, panitianya wah kepal ya, pasti kiamat di kiamat itu bisa dipukul mundur ya. Jadi Rasul mengatakan kalau ada orang pikir Allah itu kiamat akan mundur 40 tahun. Ya, ini memberi angin segar ya, bahwa kiamat mungkin saja kapan terjadi itu bisa mundur ya. Meskipun hanya Allah yang tahu, bahkan Rasul sendiri tidak diberitahu. Jadi kiamat itu terjadi, Nabi hanya memberi ancar-ancar ya, memberi titik-titik ya, nanti akan terjadi pada hari Jumat, terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Nah kapan itu tidak ada yang tahu, Allah. Jadi yang tahu hanya Allah saja. Dan perlu diingat, sebelum kiamat itu akan ada tanda-tanda yang terjadi. Ada yang mengatakan tanda kiamat pertama itu adalah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nanti ada tanda-tanda yang muncul. Jadi sejak zaman dulu sudah muncul, sampai sekarang banyak yang bermunculan. Bahkan nanti kalau tanda-tanda kiamat yang besar sudah muncul, kalau semua tanda sudah muncul, ya tinggal tunggu tanggal ini. Kembali lagi pada keluarga Rasul. Siapa ahlu bait? Siapa keluarga Rasulullah? Ini ada beberapa hadis ya. Ada riwayat Ummu Salamah. Waktu itu Siti Fatimah mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, membawakan seperiuk bubur ya, kemudian dilambari dengan talam ya. Kemudian Rasul bertanya ya, di mana anak pamanmu, maksudnya suaminya ya? Di mana sahabat Ali? Di rumah. Kita panggil ke sini, dan kedua anaknya, maksudnya ya Hasan Husain ya. Dan si Fatimah pulang dan mengajak mereka. Setelah itu Hasan dan Husain ini ditaruh di pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sahabat Ali berada di sisi kanan beliau dan Siti Fatimah berada di sisi kiri beliau.
Kemudian Nabi memberikan selimut, ya. Dan mengatakan ini selimutnya Ummu Salamah. Kemudian tangan kirinya memegang selimut itu dan tangan kanannya isyarah kepada Allah, inilah ahli baitku, inilah keluargaku. Ya Allah, semoga Engkau mensucikannya. Jadi ulang ketiga kali. Dan Ummu Salamah, ini istri Rasul, ya, bertanya, apa aku tidak termasuk ahli bait? Ya intinya ya termasuk, disuruh masuk. Kemudian ada riwayat hadis lain yang mirip ini, ya. Jadi pada suatu hari, ini riwayat Siti Aisyah, ya, istri beliau yang dipersuni ketika masih perawan, ya. Semua istri beliau itu janda semua kecuali Siti Aisyah ini. Beliau meriwayatkan suatu hadis pada suatu hari Rasul memakai semacam sorban atau selimut, ya, berwarna hitam, ya, berwarna hitam terus. Kemudian datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Siti Fatimah dan sahabat Ali. Kemudian dihimpun, ya, dalam selendang tersebut, ya. Kemudian Rasul membacakan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan dari kotoran dari dosa wahai ahlul bait. Allah ingin mensucikan dengan sesuci-sucinya. Jadi dari sini ahlul bait secara spesifik, ya, di Nabi Muhammad, kemudian sahabat Ali, Siti Fatimah, Sayyid Hasan dan Husain. Sebenarnya dalam arti yang lebih luas lagi, keluarga Rasul adalah mereka yang dari keturunan di samping Ali, Ja'far, Aqil, kemudian dari keturunan seperti Haris, dari keturunan Abbas, dan bisa dikatakan bahwa semua istri-istri Nabi termasuk ahlul bait, ya, semua anak cucu Nabi juga tergolong ahlul bait. Nah, ahlul bait ini punya kekhususan, ya. Jadi tidak boleh menerima sedekah atau zakat, ya. Ada yang mengatakan Imam Nawawi kalau untuk istri-istrinya itu boleh. Dan kemudian mengapa kok ahlul bait, ya, kok keturunan Rasul ini tidak boleh menerima zakat? Nah, ini mengingat zakat itu adalah untuk membersihkan, ya. Kalau zakat fitrah yang membersihkan jiwa, kalau zakat mal yang membersihkan harta. Tidak layak Rasul dan keturunannya menerima kotoran, ya. Dulu pernah Sayyid Hasan yang cucu beliau itu memakan sedekah, kemudian disuruh Nabi untuk melopeh, ya, untuk membuangnya. La tahilu li Muhammadin wa li ahli Muhammad. Jadi tidak halal, ya, sedekah, ya, atau zakat untuk Nabi besar Muhammad dan keturunannya. Nah, ini mengingat dulu itu waktu perang
itu Rasulullah dan keluarganya ini mendapat bagian humus ya, 1/5 dari rampasan perang, harta jalan perang, entah itu wanita atau fair ya. Jadi kalau perang itu kan antara hidup dan mati ya. Kalau semboyan Indonesia itu merdeka atau mati. Kalau sabda Rasul itu ya, hidup dengan mulia atau mati syahid ya. Jadi pilihannya, kalau hidup berarti bisa jaya, bisa memiliki wilayah yang luas dan kekayaan yang melimpah ya, kemuliaan yang terjaga dan sebagainya. Misalnya mati, wafat memperjuangkan agama Allah, maka surga balasannya. Bidadari sudah menyambut di kenikmatan surga, sudah tersiapkan. Jadi intinya keluarga Nabi besar Muhammad SAW ini harus tetap kita jaga, kita hormati, kita cintai, karena itu bagian dari keimanan. Bayangkan saja ya, coba misalnya kita punya anak atau cucu diganggu orang lain, disakiti orang lain, dizalimi orang lain. Kira-kira kita sakit nggak? Kira-kira kita terzalimi nggak? Kira-kira kita merasa terganggu nggak? Dan tentunya akan merasakan. Demikian pula kalau ada dzurriyyah keturunan Rasul kok sampai di dalam tanda kutip ya dijahili, tentunya Rasul juga akan merasakan kejahilan orang itu. Jadi kalau mencintai Rasul harus penuh, Tidak hanya Rasul sendiri yang dicintai, tapi juga keluarganya, kerabatnya, keturunannya, termasuk para sahabatnya. Di mencintai Rasulullah itu harus melebihi daripada mencintai diri sendirinya. Bahkan keimanan seseorang tidak akan sempurna sebelum Rasulullah ini lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya maupun semua manusia. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya harus lebih cinta kepada Rasul daripada diri sendiri. Kalau kita cinta kepada keluarga dan keturunan Rasulullah, kita juga harus melebihi cintanya ya. Kita harus lebih cinta keluarga dan keturunan Rasulullah daripada keluarga dan keturunan kita sendiri. Jadi ada orang-orang yang terlalu over ya dalam hal menyikapi dzurriyyah Rasul ini ya. Dulu itu ada, sejak zaman dulu bukan ada. Ini dipelopori oleh para munafik ya. Itu setelah ditelusuri ya orang Yahudi ya yang menyamar ya, merasa tersakiti ya, merasa tidak terima dan sebagainya. Kemudian membuat kontrak-kontrak ya, membuat onar. Nah, ini yang menjadi cikal bakal nanti golongan Syiah ya. Syiah itu terlalu mengagungkan Ahlul Bait ya, sampai-sampai mereka ini memusuhi sahabat Nabi. Jadi bahkan mereka ada ya yang sampai ekstrim ya, mengakui bahwa sebenarnya yang layak menerima wahyu itu sahabat Ali ya, Imam Ali.
Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak bahkan kalau Rasul itu merebut yang seharusnya dimiliki oleh sahabat Ali kata mereka ya. Jadi mereka sampai adzan itu ada sisipan adzan, ada persaksian tentang sahabat Ali ya. Jadi bahkan sampai melaknat ya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ya, misalnya nama disebut laknatullah alaihim ya. Sampai begitu ya, sampai begitunya ya. Bahkan sampai memvonis apa? Siti Aisyah, Siti Sofia, yang istri-istri Nabi itu masuk neraka. Sampai mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah itu khalidah finnar, kekal di neraka. Dan ini tentunya sangat disayangkan sekali. Itu sangat ekstrem sekali dalam fanatik ya, untuk mencintai Ahlul Bait. Nah, padahal kalau Ahlus Sunnah tentunya tidak seperti itu. Jadi kalau Ahlus Sunnah itu ya mencintai Rasul ya sekaligus keluarga dan sahabatnya. Jadi tidak memilah-milah. Jadi kalau cinta itu ada tandanya ya. Mungkin mudah-mudi itu tahu ya. Misal lawan jenisnya itu kalau kira-kira gelora asmaranya ya, menggebu-gebu ya, itu kira-kira apa? Terbayang-bayang ya setiap saat ya. Mungkin namanya ditulis di mana-mana, mungkin wajahnya teringat ya, sepanjang masa ya. Dia menyebut-nyebut namanya, dia mengikuti apa yang menjadi keinginan yang dicintainya itu. Dan itulah cinta ya. Dan sebenarnya kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada unsur apa? Banyak mengingat, banyak menyebut namanya. Ciri-ciri cinta kepada Rasul di antaranya banyak sholawat ya. Seperti karya Abuya Muhammad Nabi ya, sholawat Qur'aniyah ya. Ya ini bagus sekali ya, sangat indah. Apalagi diiringi dengan Rabbana ya, Ashabus Suffah ya. Ashabus Suffah itu dulu santri di zaman Rasul itu orang-orang yang berada di dekat masjid ya. Mereka banyak menerima pelajaran ya dari Rasulullah secara langsung ya. Jadi kembali lagi ke tadi ya Ahlul Bait ya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya, sahabatnya, ya kita memperbanyak sholawat. Sama itu kita juga mengikuti jejak langkahnya. Jadi mengikuti mungkin perilakunya, tutur sapanya, kesehariannya ya. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat ini ibarat bulan purnama dan bintang-bintang. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, kita juga mengikuti para sahabatnya. Dan ini disampaikan oleh Rasul ya, bahwa kita harus memegang teguh sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nabi menyebutkan bahwa sahabat itu ibarat bintang-bintang. Dari arah mana saja kalian bisa menentukan arah mata angin ya, dan sebagainya. Jadi di samping sabda Rasulullah juga perkataan para sahabat ini bisa menjadi petunjuk. Jadi kalau bintang-bintang, rasi bintang itu kan tetap ya
Ini ada bintang layang-layang. Di mana posisinya? Selatan ya. Ada bintang yang mungkin posisinya selalu di utara. Itu kalau dulu ya para pelaut ya, itu belum ada kompas, ya cukup melihat bintang-bintangnya, bisa mengetahui arah-arah mata angin. Dan dalam ilmu falak ya, ilmu astronomi itu juga bisa diukur ya, mungkin arah kiblat ya, atau sekarang mudah ya, harus kiblat pakai kompas ya. Bahkan ada aplikasi yang mengarah ke kiblat dengan sangat mudah ya, mungkin Google yang map itu ya, yang bumi itu ya, yang global itu ya. Jadi perkembangan zaman. Mungkin kalau zaman dulu untuk menentukan kiblat ya metodenya memakai falak itu ya, bisa. Kalau sekarang dipermudah ya, karena teknologi itu intinya mempermudah. Kembali lagi ke permasalahan yang kita bahas ini bisa nanti dibatasi sampai jam berapa kira-kira? Biasanya 10 transportan. Berarti kira-kira kita cukupkan sekian. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat memberikan kemanfaatan, keberkahan fiti wa dunya wal akhirah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ada gading yang tak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada makhluk yang sempurna, dikhawatirkan bisa jadi Tuhan ya, bersama Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amihi wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma inna nas'aluka min khairin ma nas'aluka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzuka min sharri ma ta'ala min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an wa 'alaika wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana afrig 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur ya alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, banyak terima kasih. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kami mewakili keluarga besar